Gerak parabola itu merupakan perpaduan dari dua jenis gerak. Sekali lagi, gerak parabola itu terjadi karena pada benda mengalami perpaduan dua jenis gerak. Pertama, gerak lurus beraturan, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk mempelajari gerak peluru, perhatikan gerak peluru yang keluar dari meriam berikut. Dalam gerak lambat, bisa Anda perhatikan bahwa peluru itu didorong horizontal ke arah kanan. Tanda panah berwarna hijau ini menunjukkan vektor kecepatan. Ketika peluru keluar dari ujung meriam, maka peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, sehingga pada peluru dipengaruhi oleh dua pengaruh. Pertama, dorongan ke kanan, yang menimbulkan kecepatan tetap. Hal ini digambarkan dengan garis hijau yang tidak berubah panjangnya. Berbeda dengan akibat tarikan gravitasi. Bisa Anda lihat, panah yang arahnya ke bawah, ini besarnya selalu berubah-ubah. Ini menunjukkan bahwa arah ke bawah merupakan gerak lurus berubah beraturan. Dengan demikian, pada peluru, ini dipengaruhi oleh dua macam gerakan. Pertama, gerak GLB ke arah kanan. Yang kedua adalah GLBB, yang arahnya adalah ke bawah. Perpaduan dari GLB dan GLBB inilah yang kemudian membentuk lintasan parabola. Kesimpulannya, bahwa gerak parabola merupakan gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Berikut adalah animasi dari gerak peluru atau gerak parabola. Animasi ini ditunjukkan dengan peluru yang ditembakkan dari meriam, yang diset pada sudut 45 derajat terhadap tanah. Untuk menganalisis gerakannya, Anda perhatikan ada dua tanda panah hijau, vertikal dan horizontal. Dua tanda panah ini menunjukkan vektor kecepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ketika peluru ditembakkan seperti ini, maka bisa Anda lihat bahwa vektor kecepatan pada sumbu X itu tetap. Tetapi vektor kecepatan pada sumbu Y itu berubah. Ketika benda berada di titik paling tinggi, maka kecepatan pada sumbu Y-nya akan sama dengan 0. Ini terlihat dari garis vertikal yang tidak ada. Yang ada adalah garis horizontal saja. Artinya vektor kecepatan pada sumbu X ini tetap ada. Dan bisa Anda perhatikan bahwa vektor kecepatan pada sumbu X ini tidak berubah sepanjang gerakannya. Berbeda dengan vektor kecepatan pada sumbu Y. Dia berubah-ubah. Inilah analisis dari gerak parabola. Nah, misalkan begini, saya punya sebuah benda. Kemudian benda ini saya lempar. Saya lempar dengan kecepatan miring begini. Sebut saja kecepatannya adalah V0. Kemudian dia membentuk sudut, sebut saja alfa atau theta. Ini sebut saja alfa kecepatannya. Nah, kalau benda dilempar dengan kecepatan miring begini, maka artinya dia memiliki dua komponen kecepatan. Pertama, dia punya komponen. Ini saya ambil ke pinggir saja sini. Pertama, dia punya komponen yang arahnya sumbu X. Ini kita sebut V0X, kecepatan awal pada sumbu X. Yang kedua, ini kita sebut dengan V0Y, kecepatan pada sumbu Y. Nah, yang membedakan V0X dan V0Y ini, kalau V0X ini benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB, Vx ini. Yang harus Anda ingat adalah begini, bahwa pada komponen X, benda mengalami GLB. Artinya, kecepatan pada sumbu X setiap saat selalu tetap. Misalkan, benda setelah dilempar, satu saat akan di sini. Nah, ketika benda di sana, ini arah kecepatannya tetap miring.
ketika benda di sana, maka sama, dia juga memiliki dua komponen kecepatan. Nah, yang harus Anda ingat, kecepatan dimanapun, asal dia berarah sumbu X, sebut saja ini Vx misalkan, maka kecepatan di sini, itu nilainya sama. Yang membedakan adalah kecepatan di atas, kecepatan pada arah sumbu Y. Kecepatan pada sumbu Y di sini dengan kecepatan Vy di sini, itu berbeda. Termasuk ketika benda nanti menukik ke bawah. Ketika benda menukik ke bawah, sama, dia juga memiliki dua komponen kecepatan. Karena arah kecepatannya sekarang miring ke bawah. Miring ke bawah, berarti dia memiliki satu komponen ke sana, satu lagi komponen ke bawah. Ini saya sebut Vx, ini saya sebut Vy. Nah, Vx di sini, yang arah lurus, itu kecepatannya sama. Karena apa? Karena dia mengalami GLB. Sedangkan yang arah ke atas selalu berubah-ubah. Bahkan pada titik yang paling tinggi di sini, ini benda misalkan ketika ada di sini, maka karena dia berada di titik paling tinggi, artinya dia tidak ada lagi yang menarik ke atas. Karena sudah berada di titik paling tinggi. Artinya komponen Vy-nya ini sama dengan 0 pada titik tertinggi. Tetapi pada komponen Vx-nya ini masih tetap ada. Nah, ini yang harus Anda ingat ketika benda bergerak dengan gerak parabola. Nah, karena gerak parabola itu adalah perpaduan dari dua gerak, jadi ada gerak GLB, gerak lurus beraturan. Ini kalau benda seperti ini adalah pada sumbu X. Kemudian ada GLBB. Ini adalah pada sumbu Y. Nah, karena dia perpaduan, maka sebetulnya rumus-rumus atau persamaan-persamaannya gabungan. Gabungan dari persamaan-persamaan yang sebelumnya tentang GLB dan GLBB. Contoh misalkan begini. Berapa jarak mendatar? Kalau jarak mendatar berarti sumbu X. Misalkan begini. Berapa jarak mendatar terjauh misalkan. Ini sebut saja X max. Kalau Anda ingin mencari jarak mendatar terjauh, karena jarak mendatar itu adalah GLB, maka tinggal cari saja berapa komponen kecepatan ke sana, V0x-nya. Kemudian dikalikan berapa waktu dari sini sampai ke sana. Maka Anda akan mengetahui, karena rumus GLB kan cuma ini, V sama dengan X per T, jarak dibagi waktu. Sehingga kalau Anda ingin tahu V-nya, kalau ingin tahu X-nya, berarti X sama dengan V dikalikan T. Hanya ini saja rumusnya. Jadi, tinggal cari V-nya. Tapi V yang mana? V yang tentu saja yang arah sumbu X. Kemudian T-nya T yang mana? Ya, T dari sini sampai ke sana. Itu kalau Anda ditanya jarak mendatar. Nah, bagaimana kalau Anda ditanya ketinggian di sini? Berapa ketinggian benda ketika ada di sana? Atau kita sebut Y-nya. Berapa Y ini? Nah, Y berarti benda mengalami GLBB. Kalau dia mengalami GLBB, maka kita pakai rumus yang atas. Nah, rumus yang mana? Ya, tinggal pilih saja. Misalkan rumus yang ini. S itu kan jarak. Jarak ya, sama dengan ini. Kalau S tadi saya gambarkan jarak dari kiri ke kanan, berarti kalau tinggi jarak dari bawah ke atas. Maka saya tinggal ganti saja itu menjadi Y sama dengan V0. V0-nya V0 yang mana? Karena kita bicara sumbu Y, maka V0-nya adalah V0 Y. Dikalikan T min setengah percepatannya G T kuadrat. Nah, kenapa min? Kenapa ini min? Ya, ketika benda ke bawah, sebetulnya percepatannya adalah bertambah cepat. Beda ketika benda bergerak ke atas. Kalau benda bergerak ke atas, itu masuk akal. Nilai G-nya adalah min.
Nah, tetapi yang harus Anda ingat, ketika benda bergerak ke atas, itu Y-nya positif. Y-nya positif. Tapi benda bergerak ke bawah, itu Y-nya negatif. Ketika benda bergerak ke atas, Y-nya positif, G-nya yang negatif. Ketika benda bergerak ke bawah, Y-nya yang negatif, G-nya yang positif. Jadi, asal ini positif, ini negatif, atau ini negatif, atau ini positif, ini negatif, itu tidak masalah pada graf parabola. Yang penting yang ingin saya ingatkan adalah bahwa ketika benda bergerak parabola, itu ada dua komponen gerak. Satu arah sumbu X, GLB, dan berlaku rumus GLB, cuman ini saja. Yang kedua, pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, berlaku rumus GLBB. Rumus GLBB, ini yang 3 yang atas. Nah, kemudian, bagaimana nanti mencari waktu? Mencari waktu di titik tertinggi, mencari waktu di titik terjauh. Nah, ini Anda tinggal bolak-balik saja dengan menggunakan rumus 1, 2, 3 ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penurunannya secara matematik mengenai benda yang bergerak parabola. Misalkan benda seperti ini. Kemudian saya lempar. Kalau saya lempar, kecepatannya miring. Ini adalah kecepatan awal. Sebut saja sudutnya adalah alfa. Nah, pertama, kalau dia miring, maka dia punya dua komponen kecepatan. Satu arah sumbu X, kita sebut V0X. Satu lagi ke atas. Ini kita sebut V0Y. Bagaimana hubungan antara V0X dengan V0? Kita lihat, karena sudutnya ini, maka posisinya ini sebagai sisi miring, ini sisi pengapit sudut. Miring dan pengapit sudut berarti cos, atau berlaku cos alfa sama dengan sisi pengapit sudut, V0X, dibagi dengan sisi miring, V0. Atau V0X sama dengan V0 cos alfa. Dan biasanya berpasangan, kalau satu cos, satunya lagi sin. Berarti kalau V0Y yang ini, itu sama dengan V0 sin alfa. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mencari waktu ketika benda berada di titik terjauh? Jadi berapa lama dari sini sampai sana? Untuk mencari waktu dari titik ini sampai ke titik itu, pertama Anda harus ingat bahwa di titik tertinggi, komponen kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Walaupun pada sumbu X-nya tetap ada. Tetapi pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, karena kita bicara pada sumbu Y, ya, kita tinggal gunakan rumus-rumus pada sumbu Y. Saya ambil yang ini. Saya ambil rumus Vt sama dengan V0 plus At. Vt-nya adalah V ketika di sini. Saya sebut Vy. Kemudian V0. V0 yang mana ini? Tentu saja V0Y. Karena kita bicaranya adalah sumbu Y. Kemudian min. Karena semakin ke atas, percepatannya semakin berkurang. A-nya saya ganti dengan G dikalikan T. Nah, pada saat Y maksimum, kita tahu VY-nya sama dengan 0. Anda tinggal substitusi saja ke sana, berarti 0 sama dengan V0Y min GT. T-nya kita sebut T maksimum. Karena T-nya ketika ada di sini. Atau saya tulis GT maksimum sama dengan V0Y. Atau TM sama dengan V0Y per G. Selanjutnya, Anda bisa ganti V0Y-nya dengan lihat hubungan sini. V0Y berarti sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, waktu ini kemudian bisa Anda gunakan untuk juga mencari berapa jarak dari A ke B. Kalau jarak dari A ke B, berarti ini adalah sumbu X. Kalau sumbu X, berarti dia GLB. Kalau GLB, maka kita tinggal gunakan saja. Kalau Anda ingin mencari jarak dari A ke B, maka ini berarti sama dengan kecepatan. Kecepatannya kecepatan apa?
Ya tentu saja, karena kita bicara sumbu X, kecepatannya adalah kecepatan pada sumbu X, atau Vx, dikalikan T. T-nya T yang mana? T dari A ke B. Nah, Vx-nya, kita tahu bahwa Vx kecepatan di sini pasti sama dengan kecepatan di sana. Atau boleh Anda tulis dengan V0x. Atau XAB sama dengan V0x-nya kita ganti dengan V0 cos alpha. Yang ini. Kemudian dikalikan TAB. TAB-nya waktu dari sini ke sini. Waktu dari sini ke sini, itu barusan adalah V0 sin alpha per G. Atau ini bisa Anda tulis V0 kuadrat kalikan cos alpha sin alpha per G. Kalau Anda ingin mencari jarak terjauh, berarti Anda harus tahu kecepatannya. Kecepatannya pasti sama dengan V0x. Kemudian Anda harus tahu waktu dari sini sampai sini. Dan untuk gerak parabola, waktu dari sini sampai ke atas, itu sama dengan dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau dari sini ke sini 2 detik, maka dari sini ke sini 2 detik. Atau dari sini ke sini adalah 4 detik. Atau kalau waktu dari sini ke sini adalah V0y per G, maka waktu dari sini sampai sana adalah 2 kalinya. 2 V0y per G. Anda tinggal kalikan saja dengan V0x, maka akan ketemu nanti berapa jarak maksimumnya. Oke, misalkan benda sampai ke titik C. Maka jarak untuk sampai ke titik C ya sama, Vx dikalikan TAC. Atau Vx-nya adalah V0 cos alpha, TAC-nya 2 kali jarak, 2 kali waktu dari sini ke sini. Atau 2 kali ini. Atau dikalikan 2 kalinya V0 sin alpha per G. Ini mencari jarak maksimum. Nah, tetapi Anda yang ingin saya tekankan adalah jangan terpaku pada rumus-rumus ini. Tetapi ingat saja konsep yang tadi. Dengan mengetahui bahwa pada sumbu X GLB, pada sumbu Y GLBB, maka itu sudah cukup nanti untuk menurunkan persamaan pada gerak parabola. Jika kita simpulkan penjelasan saya tadi, maka penjelasannya kurang lebih seperti ini. Misalkan saya punya sebuah benda yang berada dalam bidang datar yang horizontal. Kemudian benda ini saya lempar dengan kecepatan awal V0, di mana kecepatan awalnya miring dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar ini. Kalau kecepatannya miring seperti ini artinya kecepatan V0 ini memiliki 2 komponen. Karena dia miring ke kanan atas, berarti dia punya komponen ke kanan dan punya komponen ke atas. Komponen ke kanan atau arah sumbu X saya sebut dengan V0x, yang besarnya adalah V0 cos theta. Kemudian, komponen ke atasnya kita sebut V0y, yang besarnya adalah V0 sin theta. Dari mana V0x sama dengan V0 cos theta dan V0y sama dengan V0 sin theta? Ini kita peroleh dari hubungan segitiga. Anda tahu bahwa yang namanya cos theta itu adalah sisi pengapit sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, sehingga kalau V0-nya saya pindahkan ke sebelah sini, maka jadilah V0x sama dengan V0 cos theta. Atau sin theta. Sin theta itu adalah sisi bagian sini. Ini adalah sisi depan sudut, karena sudutnya adalah ini. Dibagi dengan sisi miring. Jadi V0y dibagi dengan V0. Jadi V0x dan V0y ini merupakan komponen vektor hasil penguraian dari V0. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi saya punya benda yang saya lempar dengan kecepatan awal V0. Kalau benda ini saya lempar dengan kecepatan miring seperti ini, maka terbentuklah gerak dengan lintasan parabola.
pada satu saat benda akan sampai misalkan di titik ini. Bisa Anda perhatikan bahwa kecepatan pada sumbu Y-nya, Vy-nya ini semakin pendek. Artinya kecepatan ke atasnya semakin berkurang. Berbeda dengan pada sumbu X atau Vx-nya. Kecepatan pada sumbu X ini tetap karena dia merupakan GLB. Misalkan kita ingin mengetahui berapa tingginya. Nah, untuk mengetahui tingginya Anda tinggal gunakan rumus GLBB. Karena tinggi ini ada pada sumbu Y, ya kita gunakan rumus GLBB pada sumbu Y. Kemudian Anda ingin tahu berapa jaraknya. Maka karena dia berada pada sumbu X, maka kita gunakan rumus GLB. Persamaan yang digunakan sama saja dengan persamaan yang kita gunakan pada gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Baiklah, selanjutnya misalkan benda terus melaju sampai akhirnya berada pada titik tertinggi. Kalau sudah berada pada titik tertinggi, ini artinya bahwa komponen kecepatan pada sumbu Y-nya atau Vy-nya sama dengan 0. Sehingga tidak ada lagi tanda panah ke atas. Artinya komponen kecepatan pada arah ke atas ini sudah habis. Berbeda dengan komponen kecepatan pada sumbu X, ini masih tetap ada. Nah, bagaimana jarak mendatarnya terhadap titik ini? Ya, Anda gunakan persamaan GLB. Begitu juga untuk mencari ketinggian maksimumnya. Maka Anda gunakan rumus GLBB. Ketinggian maksimum, ini bisa Anda cari dengan persamaan ini. Persamaan ini dari mana? Tentu saja menggunakan persamaan GLBB. Kemudian, berapa waktunya dari titik awal sampai ke titik ini? Ini Anda gunakan persamaan ini, T0A sama dengan V0 sin theta per G. Pada titik akhir ini, tentu saja ketinggiannya sama dengan 0. Maka Anda bisa gunakan persamaan GLBB lagi. Nah, kalau Anda ingin mengetahui berapa waktunya, waktu yang ditempuh sampai titik terjauh ini adalah 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik paling tinggi. Jadi, kalau dari titik ini sampai ke titik ini adalah 2 detik, maka dari titik ini ke sana juga, tadi sudah saya sebutkan ini juga sama, 2 detik. Jadi, kalau sampai sini adalah V0 sin theta per G, maka waktu yang diperlukan sampai sini adalah 2 kalinya, 2 V0 sin theta per G. Kemudian berapa jarak maksimumnya? Jarak maksimum ini saya sebut X max. Ini Anda gunakan persamaan ini. Dari mana persamaan ini? Ini diperoleh dari persamaan GLB, yaitu Vx dikalikan T. Vx-nya sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta. T-nya itu sama dengan 2 V0 sin theta dikalikan dibagi G. Ini adalah rangkuman sederhana mengenai gerak parabola.